wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita Future Official. Yang mana kali ini saya coba berinteraksi dengan kalian para teman-teman yang memang sudah terbiasa ataupun ngobrol tentang perkembangan kasus yang ada di Bangkalan itu. Bukan suara aku, bukan sih. Tapi suara kamu bisa jadi kayak gini di bintang. Salah, penasaran gimana caranya. Sini kita buka dan klik icon tambah. Ini masih belum benar guys videonya guys. Kita itu hanya sekedar mau bincang-bincang tentang perkembangan kasus yang ada di Bangkalan seperti itu. Nah, sesuai dengan judulnya, bagaimanakah kalian itu menanggapi tentang kasus tersebut? Saya akan mencoba kita jawablah di sini. Kalau misalnya ada pendapat ataupun pertanyaan dari kalian, saya usahakan untuk menjawabnya. Seperti itu guys. Monggo komentar. Nanti kita sharing-sharing lah sesuai dengan apa yang sudah kita bicarakan dalam judulnya, bahwasanya kita ini hanya sekedar bincang-bincang tentang perkembangan kasus yang terjadi di Bangkalan itu, seperti itu. Mungkin teman-teman itu bisa memberikan pandangan ataupun pendapat seperti itu. Monggo berkomentar dan saya itu akan berusaha menjawabnya selagi saya bisa, dan saya itu akan mencoba memberikan keterangan sesuai dengan berita-berita ataupun fakta yang ada untuk saat ini. Monggo, barangkali teman-teman itu ada yang mau, barangkali ada video saya itu yang dianggap kurang dari keterangan ataupun tentang sesuatu yang memang dianggap kurang lah. Kita sharing di sini mumpung kita itu lagi berhadapan seperti itulah. Monggo, barangkali teman-teman itu ada yang mau berkomentar ataupun menanggapi tentang kasus Jarod yang ada di Bangkalan. Karena video sebelumnya itu kalau tidak salah tadi pagi itu saya sempat berbincang-bincang dengan salah satu narasumber teman saya itu yang di story C2 itu, bahwasanya dia itu sedikitnya sudah memberikan pernyataan daripada ataupun pandangannya tentang tragedi yang ada di Bangkalan itu. Ya, monggo lah teman-teman, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan ataupun ada yang teman-teman itu pengen utarakan, mumpung sekarang kita lagi live streaming, monggo teman-teman. Saya coba memberikan pendapat saya sebisa mungkin. Begitu. Ini sebetulnya yang nonton ada lumayan sih, ada 20, tapi mereka cuma hanya sekedar nonton, belum komentar ini. Ayo, bagaimana menurut kalian, pandangan kalian masing-masing tentang tragedi Jarod yang terjadi di Bangkalan itu. Saya lihat adakah yang belum ada yang berkomentar. Monggo teman-teman yang sudah menyaksikan live streaming saya ini, kalau misalnya kalian itu mau anggaplah mau berpartisipasi, tukar pendapat dalam kasus yang terjadi di Bangkalan, monggo komentar di sini. Saya berusaha untuk memberikan jawaban dan saya itu akan menjawab sesuai dengan fakta ataupun realita yang saya ketahui, begitu. Tujuan dan maksud saya itu live streaming ini biar kita itu silaturahminya itu tidak hanya sekedar ngobrol ataupun berbincang-bincang di sosmed saja, biar kita itu silaturahimnya itu secara langsung atau bertatap muka guys, seperti itu.
Monggo teman-teman, barangkali ada yang mau bertanya ataupun menyikapi tentang video-video saya sebelumnya. Tadi itu saya sempat baca komentar dari teman itu, saya lupa namanya. Dia itu beranggapan bahwasanya banyak dari teman-teman itu yang berkomentar bahwasanya polisi itu diam saja. Katanya bukan seperti itu. Memang ada CCTV yang kemungkinan ada CCTV katanya yang memang polisi itu mempunyai apa, saya kurang tahu, saya barusan baca komentarnya itu kurang kurang memahami juga karena memang bukan bagian saya, tapi dia itu menjelaskan masalah video yang buram itu katanya bisa diperjelas seperti itu. Dan juga banyak sih sebetulnya kata-katanya yang dia lontarkan itu, dan saya sangat mengapresiasi teman saya yang memang berkomentar secara langsung tentang video tersebut. Nah, di sana dia itu mengungkapkan bahwasanya kita itu kan, saya baca komentarnya ada yang positif, ada yang negatif, wajarlah. Karena itu kan memang haknya kita untuk mengomentari ataupun mengomentari ataupun menanggapi tentang sesuatu yang terjadi. Itu memang hak kita. Namun kata si teman saya yang komentar barusan, pokoknya dia komentar. Dia itu bilang bahwasanya polisi itu dan penyidik itu sudah lebih tahu tentang kasus tersebut. Jadi masalah video ataupun apapun itu memang penyidik itu memang katanya punya alat bukti atau bisa mencari alat bukti dengan begitu jelasnya. Jadi kita itu untuk memahami tentang suatu kasus itu, khususnya di Bangkalan ini, baiknya itu disuruh menunggu, bukan tidak bergerak. Polisi bukan tidak bergerak atau itulah katanya. Ada komentarnya. Saya cari tidak ketemu. Tapi baiknya kita menunggu hasil daripada investigasi katanya. Bagus dan saya apresiasi. Terus di sini rata-rata teman-teman itu kan ketika komentar itu banyak yang menanyakan juga kenapa 6 orang itu tidak dihadirkan seperti itu kan. Sebetulnya saya itu juga pengennya seperti itu kawan, tapi ya memang ada banyak alasan ataupun memang ada banyak yang menjelaskan sudah bahwasanya kenapa tidak dihadirkan. Ya termasuk dari komentar teman saya yang sebelumnya itu, komentar di video saya sebelumnya itu, tidak dihadirkan bukan tidak ditemukan katanya, tapi memang apapun itu katanya, untuk menjadikan sebuah bukti itu real dan benar, nanti itu memang ada alasan tertentu untuk tidak ditampilkan seperti itu katanya. Itu memang keren sih pendapatnya barusan itu, saya apresiasi dan memang luar biasa. Terus saya itu juga ada barusan yang komentar itu, kalau bisa sebagai seorang konten kreator itu jangan memperkeruh keadaan. Baiknya itu ada kemarin video dari teman-teman juga orang Madura itu yang Bangkalan kalau tidak salah, yang pakai peci itu, dia itu menjelaskan bahwasanya kedua ada kata-kata seperti ini seperti saya sebelumnya, bahwasanya memang ada memang dua orang ini orang yang berpengaruh dan punya keahlian masing-masing. Disegani iya. Jadi kata orang yang berkomentar barusan itu katanya, sudahlah jangan memperkeruh keadaan, baiknya kita cari sisi positifnya saja seperti itu kan. Iya memang seperti itu, namun kita itu kan sebagai pengolah ataupun pemerhati daripada kasus tersebut, kita itu kan berusaha untuk mengupdate. Ya update-nya, sayangnya teman-teman itu sering berkomentar update-nya itu saja bang katanya. Ya memang kita itu untuk memastikan sesuatu, kita itu memang harus ada sumbernya juga, dan kebetulan seperti apa yang teman saya barusan sudah upload dia, bahwasanya beritanya itu memang kita cari referensi dari YouTube, cari referensi dari berita-berita di Google dan juga lain-lainnya. Ya seperti itu. Ini siapa yang komentar ini? Oh gitu ya, ya seperti itu. Dan ini sebetulnya penontonnya saya perhatikan ada 40 berapa, ada 48. Monggo teman-teman, barangkali kita itu mau sharing, kita itu mau tukar pendapat, kita sharing-sharing di sini.
Karena kalau misalnya kita buat video secara langsung, kayaknya beritanya kalian itu ada yang berkomentar, Bang, beritanya sudah seperti biasanya katanya. Ya terus kita itu mau bagaimana, toh update kasusnya itu memang mentok sampai di situ. Kalau misalnya teman-teman memang ada ungkapan ataupun ada hal-hal yang ingin ditanyakan, monggo komentar. Tapi perasaan untuk sekarang itu memang update kasusnya itu saya perhatikan ya memang seperti itulah, mentok di situ. Karena sebelum adanya sebuah rekonstruksi ataupun saksi-saksi nanti dihadirkan, ya teman-teman itu ataupun berita-berita itu hanya berputar di bidang situlah. Contoh kecilnya kayak gini, ada sebuah berita itu yang memberitakan bahwasanya ada orang saksi yang anonim disamarkan, seperti itu. Misalnya wajahnya itu tidak ditampilkan, baik itu hanya berupa gambar, telepon, itu kan juga hanya sekedar, mungkin hanya sekedar. Karena kalau misalnya mereka tahu itu kan, ya wallahu alam juga sih, pastinya kan diberikan, anggaplah pasti jadi keterangan juga. Dan ya saya juga mau katakan untuk teman-teman yang ada di sini, kita itu sebagai komentar ataupun netizen ataupun orang-orang yang memperhatikan tentang update kasus tersebut, memang hikmahnya itu bagi kita yang pertama itu tahulah setidaknya tentang update-update terbaru daripada tragedi Bangkalan yang pertama. Yang kedua, ya pokoknya ambil sisi positifnya saja, kita itu jangan pas langsung menghakimi ataupun membuat suatu pernyataan bahwasanya si A begini ataupun si B itu begini. Kita itu tetap junjung tinggi rasa persaudaraan kita, meskipun hanya berita yang hadir ataupun update ataupun berseliweran itu, jangan sampai kita itu menyimpulkan secara negatif dulu, karena faktanya belum tentu seperti itu kan. Jadi baik bijaklah dalam menyikapi sesuatu, jangan sampai membuat keruh suasana yang memang lagi seperti sekarang. Seperti itu. Kalau misalnya kalian menonton tentang video saya ataupun pernyataan saya di video-video sebelumnya itu kan memang kadang-kadang memang bertentangan dengan pemikiran kita. Itu memang saya itu ambil sumbernya itu langsung, kalau tidak dari YouTube, saya ambil sumbernya itu dari Google, dari berita-berita yang beredar. Seperti itu. Saya itu kalau misalnya langsung memutuskan sesuatu tanpa adanya sebuah, anggaplah berbicara sesuatu tanpa fakta itu kan juga namanya pembohongan, tidak boleh kan. Ini juga teman saya ini yang tadi pagi kebetulan orang yang saya anggap berpengaruh di kampungnya itu yang namanya Story C2. Sebetulnya sekarang saya bedekolom guys, saya itu sekarang bedeburd. Yang saya tak hadir bulan tak apa nyaman. Jadi saya itu sedikitnya mau ngobrol ataupun bincang-bincang lah dengan teman-teman yang khususnya yang tiap hari itu memperhatikan atau menonton video saya. Oh ya, saya lupa, terima kasih karena kalian itu tetap mengapresiasi video saya, meskipun itu saya secara tidak langsung saya mengumpulkan tentang berita-berita itu dari, ataupun video saya itu saya rangkum dari berita-berita ataupun YouTube, tapi kalian itu masih tetap mengapresiasi ya, walaupun ada sih 1-2 orang yang memang berkomentar positif, negatif. Ada sih sebetulnya, tapi tidak semuanya. Mungkin dari 1.000 ataupun 2.000 orang itu mungkin yang berkomentar ya agak aneh lah, mungkin hanya sekedar 1-2. Tapi saya tetap mengapresiasi tentang komentar teman-teman itu. Contoh kecilnya kemarin itu ada yang lucu, itu ada kayak gini, pas saya ngupload itu mungkin cuman beberapa kali membahas tentang update berita ini. Ada yang berkomentar kayak gini guys, bayangkan. Montet YouTuber guys, apa benih tak apa bukan
kalau mau jadi YouTuber itu pakai dana Bang, seperti itu. Bukannya tidak mau pakai teman-teman, tapi memang mampunya saya itu untuk sementara memang segitu. Tapi kalau misalnya nanti saya itu bisa seperti teman-teman yang lainnya, misalnya saya itu bisa merangkum ataupun menyimpulkan tentang sesuatu sesuai pengetahuan saya dengan referensi-referensi yang ada, insya Allah saya juga akan seperti itu. Tapi untuk sekarang ya seperti inilah guys kemampuan saya. Nah, saya itu hanya mencoba mengupdate berita, saya itu hanya mencoba memberikan tentang ulasan-ulasan berita yang memang menurut saya itu lumayan sesuai lah dengan fakta yang ada di lapangan seperti itu. Nah, itu sebetulnya tampil seperti ini ditonton oleh teman-teman itu meskipun hanya 48 orang ini merasa minder karena memang pertama itu kalau tentang pendapat ataupun tentang menyikapi tentang kasus-kasus yang ada di Bangkalan itu saya kan memang minim pengetahuan sehingga saya itu meskipun ngomong itu kadang ya salah. Nah, jadi minta maaf ya guys. Itu memang saya itu berusaha memberikan keterangan ataupun berbicara semampu saya. Jadi untuk kedepannya barangkali ada teman-teman itu yang memang kuranglah atau kurang senang lah di video saya paksakan saya doakan semoga kalian bisa suka seperti itu. Dan saya yakin untuk ke belakangnya saya itu akan tetap mengulas tentang berita-berita seperti ini ataupun kasus-kasus seperti ini, tapi dengan referensi-referensi seperti biasanya kalau tidak dari YouTube ya dari Google begitu guys. Juga sebetulnya saya jelaskan di Bali ini sebetulnya saya itu nanti juga akan kembali ke channel saya seperti biasanya, mengupload tentang video-video terbaru dari ceramah seorang Madura. Namun untuk sementara karena saya itu tertarik dengan perkembangan kasus yang ada di Madura khususnya di Bangkalan ini, jadi saya itu alihkan untuk sementara waktu ini saya memang berusaha mengulas tentang tragedi ataupun kasus yang ada di Bangkalan itu. Tapi intinya kalau misalnya nantilah ini sudah menemui titik terang khususnya dari saksi-saksi itu sudah dihadirkan, rekonstruksi itu sudah dilakukan dan penetapan pasal-pasal tentang si Bang Hasan dan Wardi ini sudah ditetapkan, ya mungkin kasus ini bakal segera clear dan juga akan berakhir seperti itu guys. Namun untuk sementara wajar saja kalau misalnya anggaplah teman-teman itu sekarang berpendapat bahwasanya kita itu sekarang lagi memberikan pendapat ataupun ungkapan lah daripada kasus tersebut, wajar saja karena memang saat ini kan memang masih belum ada ketentuan, artinya saksi-saksi belum dihadirkan, rekonstruksi masih belum dilakukan. Tapi mengacu pada pendapat teman saya itu yang berkomentar barusan itu bahwasanya memang penyidik itu bukan tidak punya bukti, mereka itu sudah lebih paham dan pintar daripada netizen yang sering berkomentar di sini sebetulnya sih. Namun kita itu kan pikiran kita itu kan pengen cepet-cepet lah kasus ini cepat selesai, Bang Hasan cepat dibebaskan, rata-rata kan seperti itu kan, tanpa kita itu tahu bahwasanya konsepnya memang seperti ini ataupun kasusnya seperti ini, seperti itu kan. Namun melihat responden teman-teman itu sangat positif lah untuk Bang Hasan, bahkan dari kemarin itu sudah dijuluki Angling Dharma, pahlawan ini dan itu banyak sekali. Ya Allah alam juga sih, karena saya itu barusan juga baca komentar dari teman saya, katanya bilang kayak gini, ayolah Bang, cepat selesaikan kasus ini, seluruh Indonesia menunggulah katanya. Halo Bang, aku pendatang baru ya, siap Almira, siap. Terima kasih telah mampir di sini. Kita itu jalin silaturahim, kita itu tetap artinya tetap memberikan info-info update terbaru lah daripada kasus-kasus di Bangkalan. Diusahakan kita itu akan tetap mengupdate
sampai insya Allah menemui titik terang. Namun teman-teman itu juga harus bijak dalam berkomentar atau menyikapi tentang hal-hal yang ada di sana. Terus barusan itu yang terakhir, ini juga ada teman-teman dari Ali Ahmad berkomentar, jadikan kejadian ini untuk pelajaran buat kita. Ya Bang, betul sekali. Karena kalau misalnya kita itu repot juga ya. Jadikan kejadian ini untuk pelajaran buat kita. Ya, maksudnya kalau misalnya seperti apa yang Bang Hasan katakan kemarin itu, bahwasanya kita itu menyikapi tentang suatu masalah, kalau bisa carok itu jangan pernah dijadikan carok itu sebagai akhir dari sebuah permasalahan, apalagi cuman sekedar tersinggung, apalagi sekedar bahkan pokoknya bilang seperti itu untuk keluarga saya itu, kalau bisa jangan pernah jadikan cara itu sebagai solusinya. Jangan pernah kalian itu melakukan sebuah kesalahan yang berakibat penjara seperti itu. Kalau tidak salah di komentarnya itu kan si Bang Hasan ngomong kayak gitu. Banyak sih sebetulnya kalau misalnya kita itu berbicara tentang fakta-fakta terbaru daripada berita-berita yang beredar itu, sebetulnya memang banyak. Cuman setelah saya amati, setelah saya baca, mungkin beritanya itu cuman hanya ada 1 atau 2 bait kata yang memang sesuai dengan judulnya. Tapi intinya 1 sampai bait 1, bait 4, bait 5 itu isinya tetap sama. Jadi saya juga bingung untuk mengupdate-nya. Tidak update, kita itu kan ketinggalan seperti itu kan. Mohon maaf ya apabila ada kata-kata saya ataupun pernyataan saya itu yang memang kurang berkenan ataupun pernah salah, baik itu penyampaian tempat ataupun apapun itu, saya memang mohon maaf secara pribadi. Itu memang sumbernya saya tidak asal, saya itu kalau tidak ngambil dari sumber ataupun baca dari menonton dulu di YouTube ataupun saya itu lihat berita-berita di Google, saya itu tidak pas langsung membuat suatu berita ataupun video seperti itu teman-teman. Saya pusing guys, agak pening kepala saya. Semoga tidak ada kesalahpahaman. Mungkin Kak Mat Tanjar udah takdirnya mati seperti itu manusia. Tidak ada yang abadi di dunia, tidak ada yang hebat maupun Kak Mat Tanjar maupun Kak Mat Hasan. Ya betul sekali saudaraku Andika Farzan. Ini teman saya itu berkomentar seperti ini. Semoga tidak ada kesalahpahaman. Mungkin Kak Mat Tanjar udah takdirnya mati seperti itu. Ya betul sekali Bang. Manusia tidak ada yang abadi di dunia, tidak ada yang hebat maupun Kak Mat Tanjar maupun ya sebetulnya memang Allah lah yang hebat. Kita itu hanya manusia biasa yang memang pada saatnya juga akan mati juga, seperti itu kan. Takdir itu ya memang takdirnya Kak Mat Tanjar. Kita larikan saja itu ke takdir Allah lah, biar kita itu tidak bertele-tele dalam menyikapi satu hal. Ali Ahmad, kalau emang kejadiannya seperti itu yang ada di media, aku sih tetap condong kepada Bung Hasan. Ya memang Bang Ali Hasan. Beritanya itu akan tetap seperti itu Bang. Artinya beritanya itu akan tetap, selewerannya itu akan tetap seperti itu beritanya. Karena sebelum si almarhum, dari pihak almarhum Kak Mat Tanjar, Materdam, Hafid dan juga Najahri ini memberikan suatu pernyataan ataupun klarifikasi, kita itu akan tetap mengambil dari sudut satunya Bang. Kita itu akan tetap berbicara dan beritanya akan tetap seperti itu. Memang Bang Hasan, Bang Wardi itu seperti ini sesuai dengan berita-berita atau video-video sebelumnya. Dan juga selama klarifikasi dari pihak almarhum ini belum ada, saksi-saksi hidup daripada almarhum itu belum memberikan sebuah keterangan ataupun pernyataan, kita itu akan tetap condong pada satu berita saja, yaitu Bang Hasan. Sehingga wajar apabila berita-berita itu tetap tetap berputar di satu sisi sesuai dengan komentar. Ada juga teman-teman saya yang berkomentar bahwasanya beritanya itu saja
Bahkan akan tetap seperti itulah. Saksi-saksinya juga anonim, belum ditampilkan. Sehingga dari teman dari YouTuber itu kemarin, siapa ya namanya yang pakai peci hitam baju Madura itu, Bang? Yang Kelebun Lauk Leke kalau tidak salah itu. Dia itu pakai peci, pakai kumis, dan dia itu memberikan sebuah pernyataan kalau tidak salah klarifikasi Hasan dan almarhum Mat Anjar. Kalau tidak salah videonya itu saya perhatikan beliau itu memberikan pemaparan wawasan tentang almarhum berdua ini. Dan saya cukup mengapresiasi YouTube tersebut dan video tersebut dengan penyampaiannya yang lugas, tegas, dan juga cara menyikapinya tentang kasus ini memang sangat adem ayem, Pak. Seperti itu. Saya sebetulnya sakit kepala, guys. Tapi gini loh, Bang Ali Ahmad. Jangan pernah ya. Artinya kita itu berita-berita ataupun media-media yang menyiarkan tentang seperti itu boleh diambil, boleh percaya, boleh juga tidak percaya. Karena saya itu tetap meyakini bahwasanya untuk kejadian tersebut, tragedi tersebut memang harus saksi-saksi kunci atau orang-orang yang ada di lapangan pas tragedi dari awal sampai akhir itu terjadi, ya memang ada yang mengungkapkan atau angkat bicara lah, Bang. Itu baru Bang nanti bisa clear ataupun beritanya itu tidak berseliweran lagi, seperti itu, Bang. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berkomentar. Ada Rehan, ada Story, ada Almira, Kak Ahli Hamad, dan juga Andi Kafarsan. Terima kasih apresiasinya. Monggo teman-teman yang lain yang 41 orang kalau misalnya ada unek-unek yang perlu disampaikan atau kita sharing secara langsung tanpa harus berkomentar-komentar di video yang saya upload, sekaranglah waktunya kalian itu memberikan sebuah apresiasi tentang perkembangan daripada kasus tersebut. Namun tidak ada salahnya kalau misalnya tidak ada yang komentar, kita itu berdoa sama almarhum Mat Anjar, almarhum Si Hafid, dan juga almarhum Terdam Najari. Semoga oleh Allah itu dosa-dosanya itu diampuni, kuburnya itu dilapangkan, dan untuk Bang Hasan itu diberikan hidayah untuk kedepannya menjadi orang yang lebih baik. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa li walidayya wa lil mu'minin. Amin. Cukup sekian dulu ya teman-teman, saya agak pusing. Nanti malam insya Allah kalau misalnya saya itu ada kesempatan, ada waktu, kita berbincang-bincang lagi di part 2-nya. Mungkin saya juga akan mencari referensi dari berita-berita yang beredar untuk besok, update-nya itu seperti apa, apakah memang ada keputusan ataupun ada anggaplah pernyataan daripada pihak almarhum ataupun bagaimana. Tetap saja kita itu besok akan mengupdate-nya. Dan insya Allah nanti malam Rabu insya Allah saya juga akan live seperti biasanya, meskipun hanya sekedar sebentar menyapa subscriber baru ataupun subscriber lama yang memang sudah setia menemani saya. Akhirnya dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di edisi berikutnya.